Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang pertama-tama saya hormati Ustadz Sufyan Hadi selaku dosen pengampu serta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana kita telah dilimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita. Berkat ridhonya, kita semua dapat melihat tayangan pidato singkat ini. Dan pada pagi yang cerah ini, semoga teman-teman serta Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dalam pidato kali ini, saya membahas tentang sejarah Umar bin Khattab dalam diangkatnya menjadi seorang khalifah dalam perluasan Islam di masa Umar bin Khattab serta peperangan di masa Umar bin Khattab. Baiklah, untuk mempersingkat pidato saya, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Saza Fajirah, NIM I1A 120032 dari kelas R002. Ilmu Sejarah, Fakultas FKIP. Baiklah, yang pertama-tama peristiwa penting di akhir bulan Rabiul Akhir, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Beliau juga digolongkan sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Umar adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Pembentukan ini, lembaga Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan dalam masa kepemimpinan Umar dalam bidang ekonomi. Segala pencapaiannya dijadikan salah satu khalifah yang paling berpengaruh sepanjang sejarah dunia. Adapun pesan Umar bin Khattab untuk saat sebelum perang di Irak. Pada tahun ke-14 Hijriah, banyak peristiwa yang terjadi, dan yang paling sangat-sangat menonjol yaitu Perang Qadisiyah. Perang ini terjadi ketika umat muslim meraih kemenangan sebagai salah satu peradaban yang paling terkenal di wilayah timur. Tahun tersebut, sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir, dengan Khalifah Umar bin Khattab mendesak orang-orang dan mendorong mereka untuk memerangi rakyat Irak, khususnya ketika terbetik kabar terbunuhnya Abu Ubaid dalam peperangan di jembatan Sungai Efrat. Pada salah saat itu, kekuatan Persia di bawah kepemimpinan Yazdigrid dari kerajaan Persia mulai menguat. Hal ini diperparah dengan adanya pengkhianatan Ahlu Dzimmah di Irak terhadap kesepakatan yang mereka buat kepada kaum muslimin. Baiklah, perlu kita ketahui adapun perluasan wilayah Islam masa Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab bagaikan mutiara dalam Islam. Mengapa bisa disebut demikian? Karena pada saat itu beliau menjadi khalifah. Wilayah Islam sangat luas sampai ke Persia. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan Islam menjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, pasukan Islam dapat menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Pada pertempuran pertama antara kaum muslimin dengan bangsa Persia, terjadilah di sebuah tempat yang bernama An-Namarik. Pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah berhasil mengalahkan bangsa Persia dan menawan panglima mereka. Kemudian peperangan terus-menerus dan berlanjut ke tempat berikutnya, kekuasaan Persia lainnya. Penaklukan Persia berlangsung dari tahun 13 sampai 23 Hijriah. Waktu yang diperlukan sangat lama dan wilayah Persia sangat luas, kekuatannya pun sangat besar. Peperangan terbesar dalam penaklukan Persia terjadi pada tahun 21, di mana kaum muslimin sudah berhasil menguasai sebagian besar wilayah Persia. Kerajaan Persia dapat diduduki oleh kaum muslimin dengan pertempuran yang sengit. Kemenangan umat Islam atas Persia ini disebut Fathul Futuh, yang artinya kemenangan yang paling besar di antara kemenangan lainnya. Demikianlah pidato singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.